Sebagai survivor kanser, apa yang perlu saya lakukan, Pak Ustaz, untuk ketenangan jiwa dalam menghadapi persekitaran yang negatif? Kalau tak salah, survivor kanser ini iaitu orang yang berjaya merawat kansernya. Kalau tak salah, setahu Ustaz itu maksudnya. Bagaimana yang kita sudah selamat dari kanser, apa yang perlu kita lakukan supaya jiwa kita menjadi tenang dalam menghadapi persekitaran yang negatif? Mungkin maksudnya ada sikap sesetengah orang yang mencemooh atau tidak mau mendekati kita. Senang saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Membuat jiwa kita atau hati kita menjadi tenang bila kita suka mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita mengharap akan reda Allah. Bukan reda manusia. Tidak semua manusia reda kepada kita. Jangankan kita yang berpenyakit. Kadang-kadang kita yang ingin menyampaikan kebenaran pun dimusuhi. Oleh sebab itu, kita perlu sabar. Sebagaimana yang Ustaz katakan tadi. 7 sad. Antara lain 7 sad ini, satu di antaranya sabar. Sabar maknanya menahan. Sebab yang kita harapkan itu adalah reda Allah, bukan reda manusia. Reda Allah sangat penting dan mustahak, melebihi daripada penting dan mustahaknya syurga. Macam mana kita boleh dapat reda Allah? Bila kita patuh dan taat pada Allah. Ustaz yang coba menyampaikan ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah. Banyak juga orang yang tak senang. Tapi Ustaz cukup yakin dengan kandungan surat Wal Asri. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illa, kecuali yang tak rugi, alladzina amanu, orang yang beriman. Ini yang Ustaz maksudkan tadi. Akidah, iman, keyakinan. Rukun iman yang 6. Wa amilu salihati. Dan dia ikuti imannya dengan amal saleh. Tak cukup. Wa tawasaw bil haq. Dia mesti menyampaikan kebenaran. Dakwah. Mengajak orang lain berbuat baik. Melarang orang berbuat jahat. Tapi kita dah mula berdakwah. Orang suka ada, orang benci juga ada. Di situlah perlunya wa tawasaw bis sabri. Kita perlu sabar. Kalau orang umpamanya cemoh kita, walaupun kita sudah tulis buku lengkap dengan dalil-dalilnya, jangan serik, jangan give up. Jangan berhenti berdakwah terus. Tak dapat secara live, secara online. Tak dapat ceramah, tulis buku. Jangan berhenti.
Dan apabila orang puji, jangan riak. Itu makna sabar. Iman, amal saleh, dakwah dan sabar. Yang mustahak adalah reda Allah. Itu sebabnya doa yang sangat digalakkan. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa. Barangkali ada yang masih ingat, Allahumma inni as'aluka redaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redamu dan syurga. Lihat tuh, reda dulu baru syurga. Dan aku mohon dilindungi dari murkamu dan neraka. Murka Allah lebih berbahaya daripada neraka. Sebab bila dapat murka, memang tempatnya neraka. Bila dapat reda, tempatnya memang syurga. Minta maaf, mungkin terlalu panjang jawaban Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz untuk kekal dalam jiwa rohani yang sehat selepas Ramadan? Segala kebiasaan baik dalam bulan Ramadan. Puasa umpamanya, lanjutkan dengan puasa 6 bulan Syawal. Lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Lanjutkan puasa hari-hari putih 13, 14, 15. Biasa tadarus baca Quran. Teruskan secara istiqamah. Biasa salat pada awal waktu. Salat pada awal waktu. Biasa sedekah. Teruskan kebiasaan sedekah. Bagaimana kita kekal jiwa kita sehat selepas Ramadan? Yes, kekalkan. Istiqamah. Konsisten. Nanti Ustaz akan jawab tentang istiqamah. Bagaimana ingin mempunyai jiwa yang kuat dan rohani yang sehat? Ustaz sudah sebut tadi. Miliki 7 sat. Sabar, salat, puasa, saum, silaturahim, sedekah, bersikap benar, sidiq, dan suhbatul akhyar. Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang jahat. Bagaimana Ustaz untuk terus kekal bersangka baik dengan Allah saat diuji berkali-kali? Allahu Akbar. Bagaimana supaya kita terus bersangka baik pada Allah? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ada buat buku ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Di sini Ustaz jelaskan tentang iman kepada takdir. Bila kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dan diuji, kita hendaklah berbaik sangka terhadap Allah. Kita hendaklah berbaik sangka terhadap Allah. Bila kita berburuk sangka, akan buruk pula lah padanya. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Ana inda zanni abdi bi. Aku akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaannya terhadapku. Maksudnya, bila kita berbaik sangka, Allah akan berbuat baik pada kita. Tapi kita bila berburuk sangka, mengapalah Allah timpakan aku penyakit seperti ini, padahal aku tak pernah tinggal salat, padahal aku banyak bersedekah, padahal. Itu namanya berburuk sangka. Bila berburuk sangka akan buruk pula padanya. Sebab kita mesti tahu, segala ketetapan yang telah Allah timpakan ke atas kita, baik atau buruk, mesti ada hikmahnya. Itu sebabnya dalam agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innamal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila mereka mendapat nikmat mereka syukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila orang beriman itu ditimpa musibah, kesusahan, dia akan sabar dan sabar itu baik baginya. Jadi bila dapat nikmat syukuri. Bila dapat musibah atau bencana atau kesusahan, sabar. Itu sebabnya para sahabat yang memahami akan hakikat ini demi mengharap redha Allah dan berbaik sangka pada Allah, bila mereka ditimpa musibah, mereka ucap Alhamdulillah sampai 4 kali. Mereka ucap Alhamdulillah kali pertama sebab Rasulullah bersabda, Inna Allaha idza ahabba mar'an ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila cinta sayang kepada seseorang, Allah uji orang itu. Nah, bila Allah uji kita, maknanya Allah sayang pada kita. Perlu tak kita ucap Alhamdulillah? Ya. Bukan menyumpah-nyumpah. Yang kedua, bila kita ditimpa musibah, sakit ke atau apa sajalah penyakit, itu maknanya ada alasan bagi Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi. Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa seseorang apabila kulitnya dicucuk oleh selumba. Tahu selumba? Kayu yang kecil tercucuk. Itu sudah ada alasan bagi Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Tak perlu kita ucap Alhamdulillah. Perlu. Yang ketiga, bila ditimpa musibah kita boleh sabar. Dan sabar itu besar ganjarannya. Sebagaimana firman Allah pada ayat 10 dari surat Az-Zumar. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya Allah beri ganjaran kepada orang yang sabar. Biairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan beri balasan kepada orang yang sabar. Masuk syurga tanpa hisab. Atau dengan makna lain, Allah akan beri ganjaran unlimited. Tidak ada limitnya. Alhamdulillah lagi. Dan yang ketiga, yang keempat, Alhamdulillah. Karena sakit, musibah. Ingat, musibah ada dua jenis. Ada musibah dunia, ada musibah agama. Musibah dunia, bila ditimpa oleh Allah, kita tak berdosa. Malah dosa kita diampunkan. Seperti dapat penyakit. Tapi musibah agama, ini boleh membawa dosa. Tak tahan hidup miskin lalu mencuri. Itu dosa agama. Itu musibah agama. Contoh yang paling baik dalam hal ini seperti kisah antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Pernah diajak Zulaikha untuk berzina. Tapi Yusuf menolak. Karena Zulaikha ini isteri daripada menteri zaman itu, dia ancam, kalau kamu tidak penuhi kehendak aku akan suruh suamiku penjara kamu. Allah Subhanahu wa taala sebut jawaban Nabi Yusuf. Ayat 30 surat Yusuf. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Oh Tuhan, penjara aku lebih suka daripada memenuhi permintaan wanita itu. Beliau tak mau berzina. Biar penjara. Sebab penjara itu adalah musibah dunia. Tak dosa pun. Berbeza dengan berzina. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya, apakah pengisian terbaik untuk roh? Ustaz kira Ustaz sudah sebut tadi. Untuk rohani ini.
Isi dengan amal-amal soleh. Dekatkan diri kepada Allah. Penyakit rohani lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Ini yang manusia banyak yang keliru. Ustaz buat contoh. Minta maaf, tambah Ustaz, sebenarnya jam 11.30 kita berhenti. Minta masa 5 minit boleh? Boleh Ustaz. Iya, terima kasih. Kata Imam Al-Ghazali, rohani ini, bila sehat, lebih baik daripada sehat jasmani. Rohani bila sakit, sakitnya lebih berbahaya daripada sakit jasmani. Beliau buat contoh. Andai kata seseorang sedang berjalan, di belakangnya ada kalajengking merayap menuju ke arah tengkuk. Lalu ada orang di belakang melihat tanpa minta izin, lalu ditepis sehingga jatuh kalajengking, tak sempat menggigit leher orang berkenaan. Begitu tahu orang berkenaan yang dibantu tadi, berterima kasihnya luar biasa. Terima kasihlah. Jasanya akan dikenang terus-menerus. Padahal gigitan jengking ini, kalajengking, itu kena jasmani. Tapi bila kita tegur seseorang berbuat syirik, hasad, dengki, ria, ujub, takabur, itu semuanya penyakit-penyakit rohani. Bila kita tegur, kita justru dimusuhi. Bukan berterima kasih, justru dimusuhi. Kamu ini dari puak ekstrim lah, kamu ini, kamu inilah, macam-macam tuduhan. Padahal kata beliau, Imam Al-Ghazali, penyakit jasmani kalaulah digigit jengking itu, dosanya akan dihapus oleh Allah. Tak berdosa pun. Tetapi terhadap penyakit rohani seperti syirik, seperti takabur, seperti hasad, hancur seluruh amalannya. Ayat 65 surat Az-Zumar. Coba dengar baik-baik. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah segala amal-amal saleh kamu. Dan kamu pasti termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Syirik. Syirik penyakit rohani nomor 1. Hasad, dengki. Apa kata Nabi? Innal hasada ya'kulu al-hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasad, dengki memakan amal baik kita bagaikan api makan kayu api. Kayu jadi arang. Hancur gara-gara hasad. Hasad, dengki termasuk penyakit rohani. Ini yang Ustaz kata terbalik kadang-kadang dalam masyarakat. Orang yang coba merawat penyakit rohaninya justru dimusuhi dan digelar dengan bermacam-macam gelaran. Na'udzubillah min dzalik. Minta maaf kalau Ustaz langsung saja dengan pertanyaan 6, 7, 8. Bagaimana membina kekuatan untuk melakukan ibadah dalam bulan Ramadan ketika dalam keadaan sakit? Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat.
Secara ringkas Ustaz ingin jawab. Hukum dalam Islam ditinjau dari satu sudut, terbagi dua. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah ini hukum asal. Rukhsah hukum keringanan atau kelonggaran. Salat tidak sah kalau tidak wuduk dengan air. Tapi bila tidak ada air atau kita kena sakit, kita boleh tayamum. Tayamum itu rukhsah, hukum kelonggaran. Salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isyak tidak sah kalau tidak qiyam, berdiri tegak. Bila sakit, boleh duduk. Duduk pun tak mampu, boleh baring. Itu namanya rukhsah. Oleh sebab itu, bagi orang yang berpuasa, andai kata tidak dapat berpuasa, selain haid, nifas, juga kadang-kadang karena terlalu tua, doktor nasihatkan sebaiknya jangan berpuasa sebab kamu perlu makan obat. Apalagi penyakit yang kronik seperti kanser, stage 4. Mereka tak perlu puasa. Cukup ganti saja dengan fidyah. Sebagaimana firman Allah pada ayat 184 surat Al-Baqarah atau 185 Al-Baqarah, yuridullah, maaf. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena terlalu tua atau karena penyakitnya kronik, cukup dia membayar fidyah saja dengan memberi makan orang-orang miskin. Itu namanya rukhsah, kelonggaran. Sebagaimana Allah juga ada sebut, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang dalam perjalanan atau sakit, dia boleh tidak berpuasa tapi ganti pada hari yang lain. Terhadap orang yang memang tak mampu, cukup bayar fidyah, tak perlu berpuasa. Oleh sebab itu, andai kata tidak berpuasa, banyak-banyaklah baca Quran, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah kue-mue atau makanan kasih orang berbuka, iftarus saimin, dan lain-lain. 7. Walaupun reda dengan cabaran Allah, kadang-kadang patah hati. Bagaimana istiqamah, Pak Ustaz? Allahu Akbar. Dalam buku wasiat, Ustaz ada sebut tentang bab istiqamah. Ringkasnya macam ini. Ringkasnya macam ini. Hadirin dan hadirat, istiqamah ini sesuatu yang paling sulit dalam agama. Paling sulit. Paling susah. Apa makna istiqamah? Konsisten di atas kebenaran. Berterus-terusan melakukan amal saleh. Itu makna istiqamah. Untuk mencapai derajat istiqamah, kita mesti lalui 2 tahap dulu. Tahap yang pertama takwim. Takwim maknanya tahap pembiasaan. Baru tahap iqamah. Betulkan niat. Baru yang ketiga istiqamah. Berterus-terusan. Ustaz buat contoh. Selama ini tidak menutup aurat. Bila kita keluar, apalagi sebagai seorang gadis atau seorang istri, tutup aurat. Biasakan, itu tahap pertama. First step, takwim, tahap pembiasaan. Tak kiralah apa niatnya waktu itu. Tapi niat mesti dibetulkan. Itu sebabnya ada tahap iqamah. Betulkan niat. Innamal a'malu bin niat. Amal diterima berdasarkan niat.
Betulkan niat, ikhlas. Ini agama yang suruh. Baru setelah itu istiqamah. Istiqamah maknanya kita akan berterus-terusan. Dan kelebihan istiqamah ini luar biasa. Nanti insya Allah bila ada masa kita akan bercakap khas tentang istiqamah ini. Luar biasa. Sebab bila kita konsisten, besar kemungkinan kita akan mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Sebab bila kita senantiasa dalam keadaan baik, lalu kita mati, itu namanya husnul khatimah. Hadirin dan hadirat, ada pun pertanyaan yang ke-8 yang terakhir, yaitu Pak Ustaz. Apa pandangan Pak Ustaz tentang tabung khas asnaf? Tabung khas asnaf. Semua kita tahu, hadirin dan hadirat, asnaf ini terdiri dari 8 golongan yang layak menerima zakat. Bolehkah kita niat bayar zakat bila masukkan duit dalam tabung sebegini, iaitu untuk asnaf, surau setempat. Tempat kita tinggal, ada surau, ada namanya tabung asnaf. Asnaf ini maknanya golongan lah. Golongan yang apa, Pak Ustaz? Golongan yang layak terima zakat. Sebagaimana firman Allah pada ayat 60 surat At-Taubah. Innama yuwaffas sabiruna. Maaf. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum. Hingga akhir. Orang yang layak mendapat zakat hanya fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang di jalan Allah, dan fi sabilillah. Wa bni sabil, orang dalam perjalanan, wa fi sabilillah. Nah, kalau tabung itu sudah tertera tabung asnaf, maknanya duit yang terkumpul dalam tabung itu memang akan diagihkan pada 3 golongan, pada 8 golongan tadi. Jadi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya bila kita masukkan dalam tabung tersebut. Apalagi tabung tersebut sudah tertulis tabung asnaf. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Walaupun lebih kurang 13 minit, minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri